Apa kabar saudara semua? Nama saya Kenny Goh dan saya ingin mengucapkan selamat datang di Lead the Young. Saya sangat bersyukur dan menghargai keputusan saudara semua, para pemimpin-pemimpin gereja, untuk belajar bersama-sama bagaimana caranya kita bisa memimpin dan melayani the next generation dengan lebih baik lagi. How we can better lead the young. Nah, semua topik yang akan kita pelajari bersama-sama akan mencakup saudara yang berperan di gereja, komunitas, atau organisasi sebagai pemimpin utama, dan juga departemen pelayanan sekolah minggu, pelayanan remaja, dan pelayanan keluarga atau orang tua. Siapakah next generation yang kita maksud? Mereka adalah generasi penerus, mulai dari anak-anak sampai remaja. Dari usia bayi sampai usia 18 tahun. Dan untuk seterusnya, kita akan menggunakan istilah singkat Next Gen sebagai pengganti Next Generation. Melalui sesi pertama ini, saya ingin mengajak saudara semua untuk terlebih dahulu menyamakan ekspektasi kita tentang apa yang akan kita pelajari bersama. Sekaligus mengubah beberapa sudut pandang dan cara berpikir kita tentang pelayanan Next Gen. Yang pertama, tujuan kami di Lead the Young bukan untuk membagikan tentang bagaimana memperbanyak jumlah anak-anak atau remaja yang datang ke ibadah saudara. Terlepas dari jumlah anak-anak di sekolah minggu atau di pelayanan remaja saudara, mungkin ada 1, 5, 10, 100 atau 1000 yang hadir. Jumlah kehadiran tidak menunjukkan seberapa efektif dan sehatnya pelayanan Next Gen di gereja saudara. Jadi, jumlah kehadiran anak-anak bukanlah menjadi indikator yang baik untuk keberhasilan pelayanan kita. Yang kedua, pelayanan Next Gen adalah sebuah investasi yang mungkin nggak bisa dinikmati sekarang, tapi di masa nanti. Pelayanan Next Gen adalah pelayanan menabur benih. Jadi dibutuhkan waktu yang lama untuk orang-orang yang menabur untuk bisa menikmati buah dari pelayanannya. Setiap kita harus belajar untuk memiliki perspektif yang jauh ke depan dan mempertimbangkan setiap program dan keputusan untuk jangka panjang. Ketiga, mengapa Next Gen yang kita bahas ini dibatasi sampai usia 18 tahun? Karena secara umum seorang anak remaja menyelesaikan sekolah menengah di usia 18 tahun, lalu kemudian memasuki tahap pendidikan di perguruan tinggi, di mana dia seharusnya sudah dewasa dan bisa mandiri. Dan mungkin sudah jauh dari pengawasan orang tua dan keluarga. Jadi sejak usia bayi sampai 18 tahun adalah rentang waktu di mana peran orang tua dan keluarga sangat penting untuk mengajar, mendisiplin, membimbing, dan menanamkan nilai-nilai kerajaan Tuhan. Orang tua memiliki pengaruh terbesar dalam kehidupan seorang anak dan remaja. Dan inilah poin keempat saya, bahwa kita harus mengubah pemikiran bahwa pelayanan sekolah minggu atau pelayanan remaja adalah sebuah tempat penitipan anak. Seringkali gereja melihat pelayanan Next Gen sebagai tempat di mana anak-anak dititipkan oleh orang tua untuk diajarkan firman Tuhan. Kenyataannya adalah sebesar-besarnya pengaruh gereja, orang tua akan memiliki pengaruh yang lebih besar. Kalau kita sungguh-sungguh ingin membangun Next Gen, maka kita harus bekerja sama dengan para orang tua dan keluarga. Kita akan bahas tentang ini dengan lebih mendalam di sesi-sesi yang akan datang. Nah, poin kelima adalah untuk mengingat kembali hukum terutama dan amanat agung. Sekali lagi, tujuan kita melayani di gereja, melayani Next Gen, bukan untuk memperbesar jumlah kehadiran di pelayanan kita. Tapi tujuan kita adalah untuk menghidupi, meneladani, dan mengerjakan hukum terutama dan amanat agung yang Tuhan Yesus berikan kepada murid-muridnya. Tujuan kita adalah menjadikan bangsa-bangsa yang termasuk Next Gen menjadi murid Yesus yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Tujuan kita adalah membantu setiap anak mengenal Yesus secara pribadi dan bukan sekedar menjadi Kristen. Membantu mereka membangun iman pribadi dan bukan iman yang nebeng keluarga dan teman-teman. Membangun hubungan yang sejati dengan Tuhan. Sehingga mereka mengalami transformasi dalam hidup mereka pribadi.
Nona Jones, penulis buku From Social Media to Social Ministry, membagikan sebuah proses yang sederhana dalam membawa setiap pribadi ke arah transformasi dalam hidupnya. Bentuknya seperti ini. Diawali dengan content, lalu menuju dialogue, kemudian application, dan berakhir di transformation. Konten berbicara tentang pengajaran atau kebenaran yang disampaikan. Pengajaran atau kebenaran bukanlah tujuan akhir, namun harus memicu kepada sebuah dialog atau sebuah interaksi, pembicaraan, dan diskusi untuk mendapatkan pengertian. Lalu nggak cukup untuk sekedar mengerti, tapi harus diaplikasikan atau dilakukan. Firman yang didengar dan diterima nggak akan ada hasilnya kalau kita nggak melakukannya. Baru setelah kita melakukan firman Tuhan, maka transformasi bisa terjadi. Pola yang terlihat dalam catatan Injil adalah Yesus mengajar dengan konten, memperjelas, berdiskusi, dan bergumul dengan murid-muridnya, menjelaskan dan memberikan instruksi, yaitu berdialog, dialog, memberikan tugas untuk mempraktekkan apa yang dipelajari, dan ini adalah bagian application, dan pada akhirnya menghasilkan perubahan dalam murid-muridnya atau transformation. Jadi content, dialogue, application, transformation. Sekarang saya ajak saudara untuk mempelajari lebih dalam lagi. Nah, untuk transformasi bisa terjadi, riset membuktikan ada 5 hal yang dapat memicu pertumbuhan rohani seorang manusia. 5 hal tersebut adalah 1. Pengajaran praktis. 2. Disiplin rohani. 3. Pelayanan. 4. Hubungan. Dan yang kelima adalah peristiwa dalam kehidupan. Saudara yang sudah lama ikut Tuhan gak akan bisa memungkiri keberadaan dan kontribusi kelima hal ini dalam perjalanan iman saudara. Mari kita simak penjelasannya satu persatu ya. Yang pertama adalah pengajaran yang praktis. Banyak di antara kita yang hidupnya diubahkan pada saat kita mendengar sebuah firman, pesan atau khotbah yang disampaikan oleh seorang pengajar atau pembicara. Namun kenyataannya nggak setiap khotbah membawa dampak yang sama. Yang sungguh-sungguh membawa dampak adalah pengajaran yang menginspirasi, mendorong dan membuat kita merasa mampu melakukan dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah pengajaran yang praktis. Yang kedua adalah disiplin rohani. Disiplin rohani berbicara tentang kebiasaan konsisten yang kita bangun dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, kebiasaan seperti menghafal atau belajar firman, berdoa, bersekutu dengan orang-orang percaya, hadir dalam ibadah, memberi persembahan, semua itu. Dan banyak juga di antara kita yang bisa bersaksi bahwa ada kalanya kita mengalami Tuhan di saat kita menjalankan atau melakukan kebiasaan-kebiasaan ini. Iman kita ditantang dan diperbesar saat kita memilih untuk setia melakukan kebenaran. Yang ketiga adalah pelayanan. Orang yang sekedar datang dan hadir di gereja nggak akan banyak bertumbuh. Namun pada saat seseorang memutuskan untuk mulai berkontribusi dan melayani, di situ hatinya akan mulai terbuka untuk dipakai Tuhan. Pelayanan memposisikan diri kita untuk menjadi kepanjangan Tuhan untuk memberkati orang lain. Pelayanan akan selalu membawa dampak dalam pertumbuhan rohani seorang pribadi. Yang keempat adalah hubungan. Setiap pertumbuhan rohani akan selalu ditopang oleh hubungan-hubungan yang sehat. Mungkin dengan seorang mentor atau dengan sesama orang percaya. Iman kita bertumbuh pada saat orang-orang yang sungguh-sungguh kenal Tuhan mempengaruhi keputusan kita, menolong dan menguatkan kita, dan menjadi teladan yang menginspirasi kita untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Yang kelima adalah peristiwa dalam kehidupan. Tuhan memakai peristiwa-peristiwa penting dalam hidup kita. Peristiwa baik ataupun buruk memiliki dampak yang besar dalam pertumbuhan iman kita. Perubahan-perubahan musim kehidupan, keberhasilan, kegagalan, kejayaan, tragedi, semua memiliki potensi untuk menumbuhkan iman kita dan membawa kita kepada pengenalan akan Tuhan yang lebih dalam. Jadi 5 hal yang memicu transformasi dan menumbuhkan iman kita adalah pengajaran praktis, disiplin rohani, pelayanan,
hubungan, dan peristiwa dalam kehidupan. Sangat penting untuk kita mengerti kelima hal ini supaya kita mengerti cara kerja Tuhan dalam menumbuhkan iman kita dan anak-anak yang kita layani. Nah, tentu kita nggak memiliki kendali penuh atas kelima hal yang kita sebut tadi. Sebagai contoh, kita nggak bisa mengatur setiap peristiwa penting dalam kehidupan seorang anak. Tapi kita bisa mengantisipasi perubahan musim seperti kenaikan kelas. Atau kita bisa mempersiapkan pengajaran praktis untuk meresponi tragedi dan kegagalan dalam kehidupan seorang anak. Atau kita juga bisa membantu mereka memilih teman-teman dan cara berhubungan dengan baik. Kita bisa mempersiapkan alat bantu untuk membangun disiplin rohani juga. Nah, dengan mengetahui dan mengerti kelima hal ini, kita bisa memaksimalkan dan bekerja sama dengan Tuhan dalam menyusun sebuah rencana untuk pelayanan Next Gen yang efektif. Saya harap di sesi pertama ini saudara mendapatkan landasan yang jelas dan kuat untuk kita belajar lebih lagi di sesi-sesi berikutnya.